Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Ridho Thaib Muhammad dengan NPM 20351032, Muksitoh Aldila Dela Sarah dengan NPM 20351026, Syahrul Badri dengan NPM 20351030, dan yang terakhir Sayyidatul Ulfa dengan NPM 20351030. Kami akan melanjutkan presentasi pertama kami, yang mana pada video sebelumnya kami telah membahas tentang hierarchy chart, konteks diagram, dan interface dari prototipe kami. Pada video ini, kami akan melakukan presentasi kedua dari prototipe kami. Isi dari presentasi kedua ini yaitu kami akan menjelaskan ulang presentasi pertama dan akan melanjutkan membahas tentang DFD dan ERD serta prototipe kami. Baiklah, kami akan memulai presentasi kedua kami ini. Di slide pertama yaitu ada penjelasan tentang prototipe kami. Pandematem adalah website edukasi dengan menggunakan matematika sebagai materi utama. Sistem ini menggunakan metode waterfall. Hal yang membuat website ini berbeda adalah pengguna bisa berinteraksi bersama pengguna lain melalui fitur cari teman dan diskusi untuk membahas sebuah materi. Aplikasi ini juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran berkelompok. Dan di slide selanjutnya ada konteks diagram. Nah, di konteks diagram ini kami mempunyai dua entitas. Yang pertama user dan admin. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa perbedaan dari entitas user dan admin. Untuk user hanya bisa membaca dan tidak bisa melakukan penginputan. Dan untuk admin, admin yaitu orang yang mengupdate berita, dan admin juga sebagai user. Di panah input user harus melakukan login terlebih dahulu dan melakukan pemilihan materi dan juga dapat melakukan chatting dengan orang baru. Dan di panah output, user bisa melakukan video call, membuat room rapat, serta logout. Dan di panah input admin, admin yang pertama kali harus dilakukan admin yaitu login, dan admin bisa mengupdate materi serta logout. Dan di panah output admin, sistem memberikan informasi kepada admin yaitu berupa sebuah story seperti orang yang mengunjungi website dan serta berapa orang yang telah melihat serta mendownload materi dari website. Nah, yang pada slide selanjutnya hierarchy chart yang akan dijelaskan oleh Syahrul. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hierarchy chart dari website Pandematem. Yang pertama, level pertama yaitu ada home, ada materi, lalu ada tanya teman. Lalu di level kedua, di bagian materi, ada daftar materi dan download. Lalu di level 2, bagian tanya teman, ada tambah teman, profil, chat, dan video call. Lalu kemudian level ketiga dari profil itu ada login dan pengaturan akun. Nah, selanjutnya yaitu tampilan dari interface kami. Pada slide pertama, pengguna akan ditampilkan yang pertama itu ada daftar serta login. Ketika ingin memasuki website, user harus daftar terlebih dahulu. Ketika kita masuk ke tombol home, nah di sini kita akan disuguhkan berbagai materi matematika seperti aritmatika, trigonometri, dan geometri, serta kalkulus. Ketika kita memasuki slide materi, kita akan ditampilkan daftar isi yang dimana berupa materi-materi tersebut, dan juga kita bisa melakukan download materi. Dan selanjutnya, ketika kita mengeklik materi tentang aritmatika, dan kita akan langsung
masuk kepada apa itu pengertian aritmatika serta materi-materi tentang aritmatika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahrul. Lalu ini jika kita mengklik memilih Tolong materi Syahrul itu mic-nya di mute. ini jika kita memilih atau mengklik materi aritmatika, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu ini untuk tombol pencari, untuk jika kita ingin mendownload, kita bisa mencari materi yang ingin kita download setelah kita ingin mendownload aritmatika. Nah, ini tampilan dari download materi pembelajaran matematika yang kita pilih aritmatika. Ini jika kita mengklik tombol pencarian yang di atas, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu jika kita mengklik menu pada tanya teman, maka akan muncul tampilan tambah teman, chat, video call, dan profil. Kemudian jika kita klik tambah teman, maka akan muncul tampilan untuk kita menambah teman atau mencari teman. Lalu jika kita mengklik menu pada chat, kita bisa, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini untuk kita chatting sama sesama pengguna lain. Lalu ini menu pada video call. Tampilan pada video call akan jadi seperti ini. Lalu ini menu pada profil. Tampilannya seperti ini, itu foto pengguna, lalu ada login, ada pengaturan akun. Nah, untuk DFD ini akan dijelaskan oleh Sarah. Nggak mau deh ternyata. Dah. Kok nggak ada suara? Lanjut data flow diagramnya yang level pertama, pengguna diminta untuk masuk ke home, materi, dan tanya teman. Yang pertama itu home 1.0. Nah, di mana jika admin ingin meminta cek data home, maka home akan mengeluarkan info data ke admin. Lalu, jika pengguna ingin melihat home, maka home akan mengeluarkan info data home juga. Terus yang setelah dari home, maka pengguna akan dituju ke materi 2.0. Nah, di sini info data materi juga dikirim ke admin. Lalu ada tabel pilihan materi, yang dimana jika kita
cek data materi, 2.0 materi ini akan mengeluarkan info data materi. Nah, terus di pengguna juga gitu, jika kita ingin mengecek data-data apa aja yang ada di materi, maka materi akan mengeluarkan info data materi itu ke pengguna. Setelah ke materi, pengguna diminta untuk tanya teman. Tanya teman ini info datanya juga dikirim ke admin. Nah, di sini teman akan menanyakan ke entitas tanya teman, lalu data teman-teman kita yang ada di Pandai Matem itu akan dikeluarkan oleh 3.0 ini. Lalu di sini DFG level 2 yang materi, di mana itu terdapat daftar materi 2.1 dan 2.2 download. Di daftar materi terdapat user dan kategori materi. User ketika ingin melihat data daftar materi, maka materi akan keluar ke user output. Nah, begitu juga jika kita ingin melihat kategori apa saja materi yang ada di Pandai Matem, maka 2.1 akan mengeluarkan ke kategori materi. Nah, di download 2.2, ketika user memilih kategori, maka akan keluar info kategori materi, dan user memilih materi juga, memilih materi dan memilih kategori, lalu mengeluarkan output download ke user. Yang ketiga, di level 2 tanya teman, yang dimana di sini terdapat 3.1 tambah teman, 3.2 profil, 3.3 chat, 3.4 feed call. Nah, di sini ada user dan users. Perbedaannya ini user kitab, user ini pengguna lain. Dimana jika user ini melihat tambah teman, akan 3.1 akan mengeluarkan info tambah teman. Begitu juga dengan user pengguna kita. Saat kita melihat tambah teman di Pandai Matem, maka akan mengeluarkan berapa banyak info tambah teman. Setelah ke tambah teman ada profil. Karena jika kita user ingin mengubah profil, maka saat sudah diubah 3.2 bakalan mengeluarkan output info ubah profil ke pengguna. Setelah ke profil itu ada chat 3.3, yang dimana saat user ingin berchattingan bersama teman, maka pengguna akan melakukan input chatting, lalu 3.3 akan mengeluarkan ruang chat yang sudah disediakan oleh Pandai Matem. Setelah ke 3.3 ada 3.4 itu feed call. Dimana jika kita ingin video call bersama teman kita, kita akan menekan pilih feed call dan 3.4 akan mengeluarkan output ruang feed call bersama teman kita. Yang terakhir DFG level 3 profil. Nah, di profil itu terdapat login dan pengaturan akun 3.2.1, 3.2.2. Nah, di sini terdapat admin dan user, di mana ketika admin ingin login, akan memberikan menginput email dan password ke login. Dan login 3.2.1 bakalan validasi login ke admin. Begitu juga dengan user, akan mengirim email dan password dan bakalan di output oleh login ke user. Setelah ke login ada pengaturan akun yaitu 3.2.2, di mana jika admin dan user ingin mengubah pengaturan akun,
maka pengaturan akun mengeluarkan info pengaturan akun ke admin dan user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sayyidatul Ifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang pertama ada admin. Admin ini mempunyai yang pertama ada admin. Admin mempunyai atribut yaitu dari email, nomor telepon, ID admin, username, dan password. Yang kedua ada pengguna. Pengguna memiliki atribut username, password, ID pengguna, kota, sekolah, dan foto untuk profil. Nah, pengguna bisa memilih teman dengan menggunakan atribut teman yaitu username, ID friends, sekolah, dan kota. Nah, ketika pengguna sudah memilih teman, maka mereka bisa masuk ke ruang obrolan, ada atribut kapasitas dan kode ruang. Nah, jika pengguna membutuhkan materi, maka di materi ada yang namanya atribut download materi, tanggal upload, nama file, judul, dan kode materi yang bisa Baiklah, sekian video presentasi dari kami. Kami kelompok 2 memohon maaf apabila ada kesalahan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.